Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Firman Arsyad dan dua partner saya yaitu Rahman Sulfitra dan juga Niki Nurul Aini. Di sini kami akan coba menjelaskan terkait perancangan sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan penyimpanan data dengan database. Nah, untuk kelompok kami, eh, bisnis yang kami tinjau yaitu terkait car wash. Mungkin untuk langsung penyampaian saja. Yang pertama yaitu latar belakang dari perusahaan sendiri. Yang pertama itu profil dari usaha. Nama usaha yang kami tinjau yaitu Ampera Car Wash yang berlokasi di Jalan Ampera nomor 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pendirinya sendiri bernama Yuda dan tahun mulai usaha yaitu tahun 2019. Untuk latar belakang mendirikan usaha sendiri, Yuda merupakan salah satu alumni S1 Teknik Komputer di UPI. Orang tua Yuda merupakan salah satu karyawan di industri semen Padang. Dikarenakan tempat tinggal Yuda merupakan perumahan atau komplek dan dari Yuda memiliki tanah lapang yang belum digunakan, maka dari Yuda berinisiasi lah untuk membuka cucian mobil dan motor di tanah tersebut. Untuk proses bisnis sendiri, Ampera Car Wash sendiri melayani bukan hanya pencucian kendaraan, tapi juga melayani cuci karpet. Di tahun pertamanya mendirikan usaha, Yuda merekrut salah satu seorang temannya menjadi karyawannya. Namun seiring berjalannya usaha dan peminat dari usaha ini bertambah, maka hingga sampai saat ini, karyawan tetap dari usaha car wash ini sendiri berjumlah 4 orang. Hal ini dikarenakan dari letak dari lokasi usaha ini sangat strategis, yaitu di antara perumahan yang setidaknya memiliki kendaraan di masing-masing rumahnya. Implementasi pada sistem informasi akuntansi. Implementasi pada sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh kegiatan usaha ini adalah dengan cara pencatatan manual dengan memperoleh informasi dari berbagai pihak secara langsung. Ketika terjadinya transaksi, proses manual adalah melakukan setiap pencatatan kegiatan sistem informasi akuntansi tidak menggunakan bantuan komputerisasi. Usaha ini juga melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara manual. Yang ketiga yaitu perancangan output. Eh, Output yang pertama yaitu dari kami merancang yang pertama kendaraan yang akan dicuci. Eh, Arus datanya yaitu pekerja. Penjelasannya kendaraan yang akan dicuci diserahkan oleh pengguna jasa pada pekerja, kemudian oleh pekerja diinput ke dalam proses mencuci mobil secara manual oleh karyawan. Periode arus data ini setiap terjadi transaksi pencucian kendaraan. Volumenya sendiri yaitu rata-rata 10 orang per transaksi pencucian kendaraan dalam satu hari. Struktur datanya, pertama headernya daftar kendaraan yang dicuci, isinya itu tanggal, jenis kendaraan, plat nomor, dan penanggung jawab. Untuk bentuk output yang kami rancang sendiri yaitu seperti ini, teman-teman. Yang kedua yaitu arus data kendaraan bersih. Nama untuk arus data ini penjelasannya itu kendaraan yang telah dicuci pada proses pencucian mobil secara manual oleh karyawan diserahkan kepada customer atau pengguna jasa kemudian diinput oleh pekerja. Volume data yang periode untuk perancangan output ini yaitu setiap terjadi transaksi pencucian kendaraan. Volume sendiri rata-rata 10 orang per transaksi pencucian kendaraan dalam satu hari. Struktur datanya yaitu headernya daftar kendaraan yang selesai dicuci, dan untuk isinya berisi tanggal, jenis kendaraan, plat nomor, dan penanggung jawab juga. Untuk bentuk outputnya seperti ini, teman-teman. Oke.
Sebentar. Oke, untuk yang output yang ketiga yaitu data transaksi. Bentuk datanya itu dokumen atau formulir transaksi plus rekapitulasi transaksi harian. Untuk periodenya sendiri yaitu setiap hari. Untuk periode setiap hari, volumenya 1 lembar rekapitulasi plus bukti transaksi. Struktur datanya header plus isi plus footer. Headernya sendiri yaitu jumlah rekapitulasi transaksi harian plus bukti transaksi. Isinya yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, nama pengguna jasa, nominal transaksi, tanda tangan pekerja, nomor telepon customer, plus email customer. Untuk footernya sendiri, itu keterangan, header, judul, rekapitulasi transaksi harian plus bukti transaksi. Dan teman-teman bisa lihat untuk isinya bisa lihat seperti ini jadinya teman-teman untuk output rancangan dari kami terkait data transaksi. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya yang C, perancangan output. Arus data yang mengalir pada proses itu adalah hasil dari pengolahan proses berupa hasil pengolahan transaksi dan kinerja. Data ini dapat disebut juga dengan data transaksi dan kinerja. Bentuk data berupa dokumen atau formulir, keterangan tambahan yaitu laporan. Arus data yaitu diproses pada proses 2.2 atau proses pendapatan kepada pemilik. Penjelasannya, hasil pengelolaan data transaksi dan kinerja berupa laporan diserahkan kepada pemilik kepada pemilik usaha, kemudian oleh pemilik usaha dijadikan input pada proses penggajian dan dijadikan dasar dalam menentukan besaran upah atau gaji karyawan atau pekerja. Periode output yaitu sekali dalam 1 bulan. Kemudian volume output yaitu berupa 2 rangkap laporan. Keterangannya laporan rekapitulasi transaksi dan laporan kinerja pekerja selama 1 bulan. Kemudian struktur data dari output ini adalah terdiri dari header, isi, dan footer. Bagian header itu sendiri terdiri dari judul laporan, nama perusahaan, dan periode laporan. Untuk isi itu terdiri dari laporan rekapitulasi transaksi, yang mana laporan ini terdiri dari tanggal tiap transaksi, kode transaksi, nominal tiap transaksi, dan total dari tiap transaksi. Kemudian laporan kinerja pekerja, laporan ini terdiri dari laporan pekerja, jumlah kendaraan yang selesai, dan keterangan. Kemudian bagian footer. Pada bagian footer terdiri dari keterangan tambahan, tanda tangan, dan tanggal laporan. Berikutnya bagian header. Bagian header terdiri dari judul laporan, nama perusahaan, dan periode laporan. Judul laporan dapat berupa laporan rekapitulasi transaksi dan laporan kinerja pekerja. Berikutnya nama perusahaan di sini adalah Ampera Car Wash. Kemudian periode laporan dapat disusun dalam periode bulan dan tahun. Berikutnya bagian isi. Bagian isi terdiri dari laporan rekapitulasi transaksi, yang mana laporan ini disusun dalam format yang pertama terdiri dari tanggal tiap transaksi. Tanggal ini keterangannya terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Kode transaksi berurutan dari 1 sampai transaksi terakhir. Setelah itu nominal tiap transaksi, keterangannya currency yang terdiri dari keterangan mata uang, dalam hal ini rupiah, dan nominal transaksi atau angka. Kemudian totalnya disusun dalam rumus sum dalam kurung field sama dengan nominal tiap transaksi. Keterangannya
nominal mata uang, dalam hal ini rupiah, kemudian nominal transaksi atau angka. Berikutnya laporan kinerja pekerja, terdiri dari susunan nama pekerja, terdiri dari nama depan dan nama belakang, jumlah kendaraan yang selesai, itu berupa angka, kemudian keterangan berisi keterangan umum dari laporan. Yang terakhir, yang berikutnya footer, itu terdiri dari keterangan tambahan, tanda tangan, dan tanggal laporan. Keterangan tambahan yang isinya adalah keterangan laporan secara umum, kemudian tanda tangan, penjelasan dari tanda tangan adalah tanda tangan dari pemilik perusahaan, kemudian tanggal laporan adalah tanggal laporan disahkan, yang formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Berikutnya ini merupakan bentuk output atau rancangan output dari laporan rekapitulasi Ampera Car Wash. Pada bagian atas itu terdapat judul laporan rekapitulasi, yang bagian bawahnya ada judul nama perusahaan Ampera Car Wash dan periode pelaporan yang terdiri dari periode, bulan, dan tahun. Di sini terdapat dua laporan, yaitu laporan rekapitulasi transaksi yang formatnya terdiri dari tanggal laporan, kode transaksi, dan nominal. Kemudian ada laporan kinerja pekerja yang terdiri dari nama pekerja, total jam kerja, dan keterangan. Nah, kemudian terdapat kolom keterangan tambahan dari laporan ini. Pada sudut kanan bawah terdapat tanggal laporan dan tanda tangan berupa pengesahan dari pemilik perusahaan. Berikutnya, arus data berikutnya yaitu arus data slip gaji pegawai atau data slip gaji pegawai. Aliasnya tidak ada karena istilah yang digunakan pada setiap proses sama. Kemudian bentuk data yang mengalir berupa uang tunai dalam satuan rupiah. Arus data merupakan data yang diproses pada proses 3.1 yang mengalir dari proses penggajian kepada pekerja. Penjelasan dari output proses ini adalah dari proses penggajian ditetapkan besaran gaji atau upah yang akan dibayarkan kepada tiap pekerja. Periode dari output ini adalah sekali dalam 1 bulan karena proses penggajian dilakukan sekali dalam 1 bulan kepada setiap pekerja. Volumenya sejumlah lembar uang dengan keterangan dalam satuan rupiah. Struktur data terdiri dari header yang isinya slip gaji pegawai. Kemudian bagian isi yang terdiri dari nama, jumlah kendaraan yang selesai dicuci, tarif gaji, dan total gaji. Nah, ini merupakan bentuk dari slip gaji pegawai yang terdiri dari judul laporan yaitu slip gaji pegawai, tabelnya terdiri dari nama pegawai itu sendiri, jumlah kendaraan yang selesai dicuci, dan tarif gaji. Kemudian dari semua total tarif gaji diperoleh total gaji. Berikutnya perancangan proses. Di sini kami sajikan diagram konteks dari proses secara umum. Yang pertama terdiri dari 3 entity, yaitu customer atau pengguna jasa yang akan menggunakan layanan yang disediakan, kemudian pekerja dan pemilik. Ketiga entity ini nantinya akan mengakses sistem informasi jasa pencucian. Nah, customer di sini akan menginput data customer ketika melakukan order jasa, terus mereka akan menginput data barang atau kendaraan yang akan dicuci dan melakukan input pembayaran. Nah, di sini customer melakukan login kepada web yang disediakan. Setelah itu sebagai outputnya adalah kendaraan yang selesai dicuci. Nah, kalau pekerja mereka akan melakukan login untuk menginput data transaksi, dan output yang mereka terima adalah data customer dan data barang yang diinput oleh customer. Nah, di sini dari entity pemilik
mereka ia akan menginputkan slip gaji, ia akan melakukan login dan menginput slip gaji, kemudian output yang ia peroleh adalah laporan data transaksi. Berikutnya diagram O atau diagram 0. Di sini terdiri dari 3 proses utama, yaitu proses mencuci mobil secara manual oleh karyawan, kemudian proses penggajian dan proses pendapatan. Nah, di sini dimulai dari customer atau pengguna jasa melakukan order jasa cuci kendaraan kepada pekerja, kemudian menyerahkan kendaraan yang akan dicuci, kemudian oleh pekerja melakukan pencucian kendaraan dengan memasukkan kendaraan ke dalam proses pencucian kendaraan secara manual, kemudian kendaraan sudah bersih diserahkan kepada customer. Nah, itu hubungan entity antara pekerja dan customer. Kemudian pekerja menginputkan data gaji pegawai, ke dalam, pekerja menginputkan hasil pengolahan data transaksi ke dalam proses pendapatan, kemudian dari proses pendapatan outputnya adalah hasil pengolahan transaksi dan data ke kinerja pekerja, kemudian oleh pemilik hasil proses pengolahan transaksi dan kinerja ini akan dijadikan sebagai input data transaksi dan kinerja dalam proses penggajian. Nah, nanti dari proses penggajian ini akan dikeluarkan slip gaji. Nah, dari slip gaji ini akan diterima oleh pekerja. Nah, dari pemilik akan menyetorkan uang tunai kepada pekerja untuk pembayaran gaji. Nah, berikutnya ada diagram anak untuk proses yang pertama, yaitu proses pemesanan atau mencuci kendaraan secara manual. Di sini pertama customer atau pengguna jasa melakukan order dan menyerahkan kendaraan yang akan dicuci kepada pekerja, kemudian pekerja melakukan proses mencuci kendaraan secara manual. Nah, di sini setelah dicuci, kendaraan tersebut akan dikeringkan, masuk kepada proses anak, yaitu mengeringkan kendaraan. Setelah kendaraannya kering, akan diserahkan kepada kendaraan yang bersih dan kering akan diserahkan kepada pengguna jasa. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baiklah, selanjutnya diagram anak pada proses pendapatan. Nah, di sini ada terdapat transaksi antara customer atau pengguna jasa dengan pekerja. Nah, di sini customer atau pengguna jasa melakukan pembayaran dan pekerja menerima pembayaran tersebut sebagai pendapatan jasa. Nah, setelah itu pekerja melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang telah terjadi dan melaporkannya dalam bentuk laporan data transaksi kepada pemilik usaha. Nah, setelah itu pekerja juga melakukan penyetoran uang kepada pemilik. Selanjutnya, penggajian. Nah, setelah pekerja melakukan penyetoran uang dan penyetoran hasil pengelolaan dan transaksi kepada pemilik, pemilik melakukan analisa kinerja pekerja. Nah, ini berdasarkan dari data transaksi yang telah diinput oleh pekerja, dan setelah itu pemilik melakukan perhitungan gaji. Nah, setelah melakukan perhitungan gaji, pekerja menerima gaji dari pemilik setelah dari yang telah ditentukan oleh pemilik. Selanjutnya, perancangan input data.
Yang pertama, input sistem pemesanan dan pemberian jasa. Rancangan input untuk proses mencuci mobil secara manual oleh pekerja dan proses pendapatan. Yang pertama, input sistem informasi manual atau lama. Pada sistem informasi yang dilakukan secara manual, saat ini, data input yang dimasukkan ke dalam proses pencucian mobil secara manual dan proses pendapatan adalah nama pengguna jasa, jenis kendaraan, kendaraan yang akan dicuci, jumlah pembayaran, dan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut untuk customer. Data-data tersebut diperoleh oleh karyawan secara langsung ketika bertemu dengan pengguna jasa di perusahaan atau di luar perusahaan. Data yang diperoleh diinput secara manual oleh karyawan. Nah, format catatan yang digunakan dalam proses input ini sebagai berikut. Terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom tanggal, nama customer, jenis kendaraan, pekerja, merek kendaraan, dan pembayaran. Selanjutnya, input sistem informasi yang disarankan. Sistem informasi yang disarankan pada perusahaan pencucian mobil adalah sistem informasi berbasis komputer yang input data untuk proses pencucian dilakukan oleh tenaga kerja atau customer melalui web yang dibuat oleh perusahaan. Nah, input data untuk sistem pemesanan dan pemberian jasa dapat dilakukan oleh customer melalui web dan sistem informasi oleh pekerja. Rancangan input pada web yang diisi oleh customer dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, desain input yang dilakukan oleh customer pada web milik perusahaan. Order jasa cuci kendaraan. Nah, terdapat beberapa kolom, ada nama, jenis kendaraan, merek kendaraan, metode pembayaran, dan keterangan. Selanjutnya, desain input yang dilakukan oleh pekerja pada sistem dari data yang diinput oleh customer. Nah, input data customer dan layanan yang diberikan. Terdapat nama customer, jenis kendaraan, merek kendaraan, metode pembayaran, pekerja, jumlah jam kerja, jumlah kendaraan, dan jumlah pembayaran, serta keterangan. Nah, input yang dilakukan oleh pekerja ini terkait transaksi harian, jumlah jam kerja, dan jumlah kendaraan yang ia cuci juga akan menjadi input untuk proses pendapatan, yaitu dari data, jumlah pembayaran, dan data lainnya. Selanjutnya, input sistem penggajian. Nah, rancangan input untuk proses penggajian pekerja yang dilakukan oleh pemilik atau pemimpin perusahaan. Input sistem informasi manual atau lama. Pada sistem informasi yang dilakukan secara manual saat ini, data input yang dimasukkan ke dalam proses adalah nama pekerja, jumlah jam kerja, rekapitulasi jam, jumlah kendaraan, dan merek kendaraan yang dicuci. Total jumlah pembayaran yang telah terjadi oleh seorang pekerja dan jumlah gaji yang diterima. Data ini diperoleh dari informasi yang dihasilkan oleh sistem pendapatan. Format pencatatan yang digunakan sebagai input manual dalam proses penggajian adalah pertama nama pekerja, jumlah jam kerja, jumlah kendaraan, pembayaran yang diterima, dan jumlah gaji. Nah, selanjutnya input sistem informasi baru yang disarankan. Sistem input pada sistem informasi yang disarankan pada perusahaan pencucian kendaraan adalah sistem informasi berbasis komputer. Sistem input penggajian dapat dilakukan secara komputerisasi oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Contoh input data yang dapat dilakukan pada proses penggajian ke dalam sistem penggajian adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada input data penggajian, di mana ada nama pekerja, jumlah jam kerja, jumlah kendaraan, pembayaran yang diterima, jumlah gaji, nomor rekening, dan keterangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perancangan laporan keuangan perusahaan. Di sini ada beberapa laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, untuk yang pertama ada pendapatan. Nah, pendapatan usaha ini adalah berapa pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode. Nah, dan untuk beban usaha
di sini beban-beban apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode tersebut. Nah, setelah didapatkan pendapatan dan beban usaha, maka pendapatan dikurang dengan beban usaha, maka kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, selanjutnya laporan perubahan modal. Nah, yang pertama ada modal awal pada periode. Nah, ini nih adalah modal akhir pada periode sebelumnya. Dan pada tahun berikutnya itu sebagai modal awal. Nah, modal awal ini ditambah dengan laba bersih yang kita dapatkan pada laporan sebelumnya dan dikurangi dengan prive. Setelah itu didapatkan perubahan modal pada akhir periode. Nah, selanjutnya neraca. Nah, neraca ini terdapat aktiva dan modal dan kewajiban. Nah, di aktiva ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancarnya ada kas dan perlengkapan. Dan untuk aktiva tetapnya ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kedua aktiva ini dijumlahkan dan maka akan didapatkan total aktiva. Dan untuk modal dan kewajiban ini ditentukan kewajiban ada utang usaha. Nah, utang usaha yang terjadi di periode tersebut. Dan modal ada modal dan prive. Yang ini adalah saldo akhir pada akhir periode. Dan untuk mendapatkan total modal dan kewajiban ini, maka kewajiban dan modal ini dijumlahkan. Nah, untuk total aktiva dan total modal dan kewajiban ini harus balance atau memiliki jumlah yang sama. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.